Bu Titi, terkait dengan pernyataan dari Menteri Cahyo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi atau lingkungan pemerintah pada 2023 mendatang. Sejauh ini komunikasi yang dibangun seperti apa, Bu Titi? Ya, yang jelas, selamat sore semuanya, yang jelas dengan berita atau statement dari Kemenpan RB seperti itu membuat suatu hentakan yang luar biasa buat kami. Di sini perlu kami jelaskan dulu ya Mbak, bahwa kami adalah honorer kategori 2. Itu karena ada dasar hukumnya atau payung hukumnya. Nah, ketika kita sudah mengabdi sekian puluh tahun, paling sedikit 18 tahun, bahkan ada yang sudah 30 tahun, tiba-tiba ada sebuah hal yang menyatakan bahwa honorer ini sudah mau dihapuskan. Ini seperti kayak habis naik spa dibuang. Buat kami artinya selesaikanlah dulu kami, khususnya honorer kategori 2 yang jelas ada dasar hukumnya, barulah peraturan itu mau direalisasikan silahkan. Jadi tolonglah hargai kami yang berhonorer sejak minimal tahun 2004. Bayangkan sudah sekian puluh tahun, tiba-tiba setelah proses waktu menunggu kami dengan sabar, ternyata hasilnya seperti ini. Kami terus membangun komunikasi terutama dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah selama ini ternyata masih membutuhkan kami. Namun yang kami takutkan juga, ketika ini terus berjalan rekrutmen dan kami honorer tidak bisa masuk, ini yang kami takutkan, ini benar-benar terjadi kepada kami. Maka dari itu kami hanya bisa berharap, kami hanya bisa memohon ulangi kembali, review kembali, ataupun revisi kembali aturan yang akan diberlakukan. Khususnya untuk honorer kategori 2 ini yang benar-benar sudah berdatabase BKN. Jadi resmi sebagai honor dari pemerintah yang mengeluarkan. Khususnya teknis administrasi ya Mbak. Ini terakhir tahun 2013. Sampai detik ini itu belum pernah diadakan kembali untuk rekrutmen teknik administrasi khususnya dari tenaga honorer kategori 2. Alasannya? Sampai hari ini. Alasannya ya itu yang tadi Mbak sampaikan, bahwa yang teknis administrasi, yang teknis lainnya ini bukan menjadi tenaga fungsional, tidak bisa masuk PPPK. Sedangkan honorer kategori 2 ini mayoritas umurnya di atas 35 tahun. Jadi tidak bisa masuk PNS, biasanya masuk P3K. Kalau di P3K ini pun tidak dapat kesempatan untuk ikut tes, terus mau dibagaimanakan untuk selanjutnya. Terus honorer kategori 2 itu pernah tahun 2015 itu sudah ada hearing antara pemerintah dan DPR. Kala itu sudah akan mengangkat seluruh honorer kategori 2 yang jumlahnya 440-an ribu itu se-Indonesia mencatat PNS kala itu. Namun terbentuk oleh tata aturan. Seharusnya, dan pernah ada roadmap loh Mbak, seharusnya honorer itu sudah selesai loh. Namun rekrutmen P3K tahun ini justru honorer kategori 2 tidak mendapat tempat prioritas. Justru prioritas apa? Yang punya sertifikat, yang khusus guru kemarin. Dan banyak tenaga honorer K2 ini yang ikut tes dan lulus tes grade namun tidak dapat formasi. Diisi oleh para guru swasta yang punya sertifikasi, sudah dapat 500 poin untuk teknis lainnya. Ini kan semakin menggurus honorer kategori 2 yang notabene punya database BKN. Ini sudah bertahun-tahun ya, berlarut-larut Bu Titi. Artinya mengapa tidak bisa mendapatkan formasi, tidak mendapatkan kesempatan tadi di tahun ini? Apa yang menjadi alasannya? Jadi kalau untuk teknis lainnya, alasan yang pertama, tidak ada formasi atau tidak dibuka formasi, belum ada payung hukumnya. Iya. Itu tidak dibuka formasi. Terus kemudian, yang kedua, honorer kategori 2, kalau yang teknis administrasi itu rata-rata SMA Mbak. Untuk menjadi P3K, menjadi tenaga fungsional minimal harus sarjana. Itu. Terus kemudian, untuk guru pun perlu diketahui, tidak semuanya bisa ikut untuk kategori 2. Karena apa? Karena kami rata-rata usianya di
katakan sudah 40 tahunnya, kalau ambil rata-rata 40 tahun lah ya, rata-rata, saya bilang rata-rata. Dan pada saat itu, pada saat mengabdi, itu gaji berapa sih honorer? Kalau untuk sambil kuliah, katakan menyelesaikan S1-nya, itu nggak mampu, Mbak. Makanya hanya berhenti sampai D2 atau diploma 2. Kayak itu, kan seperti itu. Nah, yang tahun ini juga tidak dapat mengikuti yang belum S1 karena memang tata aturannya itu harus S1 menjadi guru. Dan ini kan problematika, Mbak. Seharusnya itu diberi semuanya kesempatan, setelah jadi baru melanjutkan, itu kan adil. Sama seperti yang tenis lainnya ini juga. Yang masih SMA dibuka ruang saja dulu. Terus kemudian yang lulus nanti kan diberikan atau diberi kompetensi atau diberi diklat pelatihan dan sebagainya ataupun melanjutkan kembali. Sebenarnya banyak solusi, Mbak. Cuma tinggal goodwill-nya mau apa tidak, kan seperti itu. Oke, tergantung goodwill-nya mau atau tidak, ada solusinya. Artinya begini, kalaupun nantinya ada solusi, diberikan kesempatan formasi mengikuti tes gitu kan, akhirnya juga harus bersaing kan dengan yang memiliki pendidikan mungkin di atas yang sudah lebih dulu, ya kan, sudah S1 dan sebagainya itu. Bagaimana Bu Titi? Yang penting kalau buat kami, Mbak, yang penting diberi kesempatan untuk tes saja dulu. Contohnya kami selalu dari dulu itu selalu bilang kategori 2 tidak kompeten, tidak layak. Nyatanya kemarin di tes semua rata-rata kategori itu lulus, hanya tidak dapat formasi. Semua lulus? Ini juga PR, hampir saya bilang rata-rata. Jadi ini PR bagi pemerintah. Yang tidak dapat formasi harusnya diberikan formasi, tidak ikut tes lagi di tahap ketiga. Tahap 1 lulus, tahap 2 lulus, tetap tidak dapat formasi. Terus disuruh tes tahap 3, terus nanti optimalisasi formasi lah. Kalau dapat lah, kalau nggak dapat lagi, terus dihapus. Padahal sudah dibuktikan ya. Sudah dibuktikan dengan lulus tes tadi ya, Bu Titi ya, sebagian besar rata-rata. Artinya kami itu kompeten, Mbak. Dan yang lebih membuktikan bahwa kami kompeten adalah apa? Pengabdian kami yang puluhan tahun. Ini kompeten plus kami loyal kepada pemerintah dan kami berdiri di atas aturan pemerintah. Makanya kami ada. Dan pada tahun 2013, Mbak, itu ada surat Kemendagri yang mengatakan surat pelarangan pengangkatan honorer kecuali honorer K2 yang diakui pemerintah. Tapi kenyataannya pada tahun ini dibuka seluruh honorer K2 itu tergerus, tidak dapat formasi dan formula khusus.